Allah, baik sebagai Rasulullah ataupun sebagai makhluk sosial sama manusia gitu. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, untuk selanjutnya, alhamdulillah, saya izin menyampaikan rangkaian acara. Insya Allah, rangkaian acaranya hari ini dari jam 10 tadi sudah dimulai. Kemudian nanti insya Allah sampai jam 12 ya, kurang lebih. Pertama, tadi sudah saya buka dengan ya basmalah bersama-sama. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Ini santai aja ya, kita sharing dan juga silaturahim. Silahkan kalau ada yang berkenan untuk open cam, karena nanti akan ada sesi foto juga, dan mudah-mudahan juga sebagai bentuk takzim atau adab kita ya dalam pertemuan ini gitu. Silahkan kalau yang memungkinkan untuk open cam silahkan dibuka, karena insya Allah di sini ahwat semua juga. Kemudian terima kasih juga yang sudah hadir nih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Nah, selanjutnya tadi saya akan membacakan rangkaian kegiatan hari ini. Pertama, tadi saya sudah buka, kemudian insya Allah selanjutnya akan ada tilawah yang akan disampaikan atau dibacakan nanti oleh Teh Siska nih. Siapa beliau? Beliau adalah uh, bukan anak ya, alumni. Kan ini kita alumni nih. Alumni Teknologi Pangan angkatan 2011. Sama dengan saya. 2011, insya Allah nanti beliau akan tilawah. Kalau ada yang mau buka handphonenya ataupun buka mushafnya silahkan. Nanti Teh Siska akan membacakan mushaf surat Al-Fat ayat 4 sampai 5. Kemudian nanti selanjutnya ada sesi sambutan dari salah satu alumni juga. Siapa itu? Nanti didengarkan saja yang saya panggil. Kemudian agenda selanjutnya adalah langsung nanti ke perkenalan narasumber atau pemateri. Kemudian juga nanti beliau menyampaikan materi dan juga ada sesi tanya jawab dan ada sesi foto juga. Jadi silahkan open cam ya, barangkali yang belum berjilbab, kalau mungkin kan pakai jilbabnya dulu gitu. Kemudian insya Allah nanti setelah itu akan ada sharing-sharing nih dari para alumni atau yang ada pengurus di sini. Nanti silahkan ya, gimana sih pengalamannya selama menjadi apa pengurus DKM ya. Pasti ada kenangan yang pahit atau manis gitu. Asam garam kehidupan selama di Unpas atau di DKM. Dan yang terakhir nanti insya Allah akan ada doa dan penutup insya Allah. Nah, untuk selanjutnya kepada Teh Siska dipersilahkan untuk membacakan surat Al-Fat ayat 4 sampai 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya sehat, bahagia, tercukupi semuanya ya. Amin. Amin. Oke, saya mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima.
Allahu aliman hakiman liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar al-anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan azima. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khair Mbak Sis. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menguatkan niat kita untuk senantiasa diberikan sakinah ya dalam diri kita insyaallah. Nah, untuk selanjutnya, alhamdulillah, siapa nih yang mau ngasih sambutan ya? Hari ini. Udah ada suara-suaranya nih. Maaf ya Teh, udah masih ngerekap gini. Beres. Masya Allah. Dari mana Teh? Habis itu Teh nyuci kamar mandi, aduh. Masya Allah. Ada stand ya, Masya Allah. Masya Allah. Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu dipanggil lagi gitu ya. Aduh. Ya, alhamdulillah jazakillah khair Teh Seli. Di sini ada dari angkatan 2011 sampai 2017. Kemudian juga ada istrinya alumni nih. Siapa itu? Teh Ira ya. Mudah-mudahan yang lain kalau ada istrinya alumni silahkan disampaikan ya di chat aja. Istrinya siapa Teh? Kang Tony, Kang Tony. Kang Tony. Terus juga ada Bu Nani, ini salah satu muridnya Syahanova, salah satu juga bisa dibilang yang dekat juga dengan yang insya Allah yang jadi pemateri hari ini. Jadi untuk memanfaatkan waktu, silahkan kepada Ibu Kaput, angkatan 2012, Masya Allah. Teh Seli dipersilahkan untuk menyampaikan barangkali ada banyak kata yang ingin disampaikan atau kenangan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh grogi Teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua tim panitia yang sudah mengadakan kajian ini ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan silaturahmi untuk kita semua memperalat lagi ya tali silaturahmi yang udah lama banget gitu ya, nggak terikat lagi gitu. Kadang suka kebayang juga kapan bisa kumpul lagi, kapan bisa kajian bareng lagi. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa merajut kembali gitu ya kisah-kisah yang dulu, kajian-kajian bersama gitu ya, menimba ilmu yang semoga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat dan di lingkungan yang lainnya. Apalagi ya Teh, aduh Masya Allah ya, mudah-mudahan lah ke depannya ini bisa berkelanjutan ya Teh kajiannya gitu, enggak sekadar membahas. Jadi pengennya itu sih kurikulumnya Teh terstruktur gitu Teh untuk kedepannya. Jadi kan bisa apa ya, bisa tiap itunya Teh jadi bisa tambah semangat lagi gitu. Oh bulan depan ada kajiannya tentang ini gitu. Ya semoga namanya juga belajar ya Teh, kita sama-sama belajar. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan selamat buat teman-teman untuk menimba ilmu sama-sama gitu ya di dalam ruangan yang mungkin belum bisa offline gitu ya Teh, belum bisa ketemu bareng, tapi semoga kedepannya kita bisa berkumpul kembali bersama-sama merajut ilmu, merajut silaturahmi gitu Teh. Mungkin sekian ya Teh dari Seli untuk sambutannya. Dikembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Jazakillah khair Teh Sally atas sambutannya. Tadi yang mudah-mudahan setiap harapan yang disampaikan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena sejatinya 50.000 tahun yang lalu katanya setiap hal yang akan terjadi pada diri kita itu sudah Allah tuliskan gitu. Maka tugas kita adalah menjalani sesuai dengan syariatnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu wadah sebagai bentuk gitu ya diri kita mengetahui gimana sih gitu menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya itu gitu dengan berbagai tantangan hidup masing-masing. Nah, untuk selanjutnya karena pematerinya masih on the way, siap-siap. Jadi silahkan nih teman-teman barangkali nih di sini para alumni udah lama banget ya dari 2011 sampai sekarang 2023 nih. Barangkali ada yang mau bukan hanya tadi sebagai pengantar aja ya kalau Teh Sally ngasih sambutan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih ada yang ingin menyampaikan, aduh saya ingin deh nyapa, silahkan gitu sambil nunggu narasumbernya. Silahkan saling menyapa satu sama lain karena kayaknya jarang juga ya gitu. Kita saling sapa-sapa, harus ada apa dulu baru kita menyapa. Ada ini kali ya Teh, ada kuis. Apa ya Teh? Ada Katanya kuis. Kira pengen kumpul katanya Teh. Kira pengen kumpulnya offline katanya sambil botrap katanya Teh. Udah kangen. Boleh. Insya Allah datang ya, tapi Kan udah ini Teh, udah enggak ini lagi kan, udah enggak COVID-nya katanya udah enggak terlalu di ini kan kata pemerintah udah bebas gitu Teh. Jadi enggak terlalu khawatir lah buat ya, Insya Allah. Nanti ada ini ya, ada playground dan lain-lain nanti kayaknya. Mau di mana tuh? Apa mau di Lembang? Wis. Bisa tuh. Kita ngepila bareng yuk. Nah, Kajian Ayo offline-nya. Teh, kuy. silakan teman-teman yang lain barangkali ya kita sambil nunggu narasumbernya, barangkali ada yang mau bertegur sapa gitu karena udah lama nih nggak ketemu atau ada yang belum kenal gitu, silahkan memperkenalkan diri, barangkali lupa ini angkatan berapa ya gitu saking lamanya. Teh Nahnu, Teh Ulan, Kus, Teh Ulil, alhamdulillah tadi sudah masuk ya. Iya, alhamdulillah. Silahkan ada yang mau menyampaikan, barangkali nih kita saling menyapa, insya Allah nanti 10 menitan lagi ya Teh Sabitanya masuk, karena sekarang beliau masih ada tahfiz katanya gitu, jadi sesuai rundown-nya, silahkan teman-teman di sini ada yang mau sharing pengalamannya nih, di sini sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga gitu, sambil kita atau ada yang mau merekomendasikan agenda juga silahkan, karena di sini betul-betul sebagai wadah aja ya gitu, wadah yang mudah-mudahan tadi mengikat kita satu sama lain. Tuh, Masya Allah, Teh Nadia sehat? Alhamdulillah Teh. Assalamualaikum Sedana. Masya Allah Nat. Mana Nat? S2-nya Nat? Alhamdulillah udah beres. Udah mau beres sih sebenarnya. Udah mau buat 5 lah. Alhamdulillah udah kerja juga jadi guru. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Ya. Silahkan teteh-teteh yang lain. Teh Nadia, On-cam dong, gimana on-cam. kuliahnya? On-cam semua tuh biar tahu wajahnya. Belum bisa guys. Yang lain kalau yang udah bisa on cam boleh ya on cam ya. Iya, Masya Allah.
Tuh ada Teh Teti, Masya Allah. Udah dipanggil Teh ya, karena udah beberapa tahun yang lalu. Wih, Tete Saptin. Halo. Halo, Tete. Sehat, Saptin. Masya Allah. Aduh, Ini para malu langli. Langli. Mandut. Aduh. Ya Allah. Masya Allah. Teh Khadijah, sehat Teh Khadijah. Ini ada dua nih Khadijahnya. Apakah orang yang sama atau yang berbeda? Barangkali di sini juga ada yang mau sebar undangan ya, boleh. Aduh, Teteh. Pengen ke Siapa undangan nih. aja. Jadi kan sekalian di acara ngasih tahunya gitu. Iya, betul. Ayo, siapa ditunggu undangan. Cariin calon atuh. Aduh. Belum ada calon. Nyarinya yang kayak gimana nih? Imperfect lah. Ada Teh Fatia ya, angkatan 2017. Masya Allah. Sehat, Fatia. Ini nih ada adik dan ada kakak ya di sini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Fatia. Inilah kami gitu. Kalau generasi 2011 sampai 2000 berapa ya, yang lumayan ramai sekali. Silahkan dilanjutkan. Insya Allah masih ada 5 menit lagi. Jadi di sini sharing. Heboh ya. Kenapa? 2011 heboh-heboh. Masya Allah. Tenanu, on cam atau Tenanu? Soalnya udah lama banget kita belum. Nano. Hai. Kamar aku juga laptop pakai itu screen recorder gitu. Ya gitu. Uncover-nya. Tak ampunan. Teh Wulankus di rumah. Teh Anis di mana nih Teh Anis? Mbak E mana Mbak E? Masya Allah. Masya Allah. Maaf. Maafin. Waalaikumsalam Mbak E. Aduh, Masya Allah. Kangen. Teman-teman kalau misalkan mau adain pertemuan online pada bisa. Offline. Offline Teteh. Offline. Sabtu Minggu Teh, ayo. Ada request untuk tanggal dan lain-lain nggak? Misalnya pas hari libur, harus hari libur atau harus H-min sebulan atau gimana gitu. Ih, boleh. Mungkin requestnya Hamin sebulan kali ya Putih ya. Biar misalnya aku kan dari Bekasi ya jauh banget. Jauh banget. Wah, dia ngajakin ke Jogja loh. Jauh banget jadi harus prepare mana punya bayi ya. Masya Allah. Kalau tempatnya di Bandung pada bisa? Bisa. Bisa Teteh nginep aja Teh. Hayu teh kalau hari merah hayu aja. Tuh aku mah. Hari merah. Saya berarti insya Allah. Hari kabakar ya. Aduh, Masya Allah. Oke deh. Ya, insya Allah ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijadwalkan karena Masya Allah ya, 2011 sampai 2000 sekarang 23 itu waktu yang bukan cukup ya, sangat lama gitu. Di sini aja pasti banyak pengalaman gitu. Pengalaman itu yang berkeluarga, yang berkarir, yang berkuliah lagi gitu kan pasti banyak banget gitu. Bahkan kita di sini bisa ketemu dengan istrinya alumni misalnya, itu kan sesuatu yang Masya Allah ya gitu. Kemudian juga ada juga muridnya narasumber juga gitu. Nah, ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan wadahnya dengan sebaik-baiknya, karena coba ada yang ngira nggak sih kita bakal ketemu lagi kayak gini? Enggak Teh. Malah kaget. Iya, Masya Allah gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan aktivitas yang sudah
sangat berbeda. Yang tadinya mungkin duduk sebelahan ya di kelas gitu. Ada kerja kelompok, ada di lab mungkin nih sama Teti ya, sama siapa tuh angkatannya gitu. Terus ya Masya Allah gitu, dengan beragam pengalamannya pasti teman-teman nanti silahkan ya kalau ada yang mau di-share gitu, karena semuanya pasti ada ilmunya gitu. Yang stay sampai sekarang misalnya tadi kalau Puput nanya undangannya mau disebar di sini, nah itu kan pasti ada ilmunya juga. Terus yang makanya tadi tes di pembukaan kalau bisa terstruktur gitu kan, berarti kan semuanya Masya Allah gitu, ada ilmunya, ada takdir Allah juga gitu, tapi semuanya apa ya, pasti perlu ilmu lah gitu. Termasuk pertemuan ini tidak semata-mata ingin bertemu aja pasti teman-teman gitu, karena pasti ada hal yang ingin didapatkan gitu, ada yang ingin didapatkan, ada yang ingin diberikan gitu. Nah mudah-mudahan sih ada yang berkenan buat sharing gitu. Insya Allah nanti ya, karena sudah 1 menit lagi nih, sepertinya narasumbernya masuk. Jadi setelah itu mohon berkenan barangkali nih dari teman-teman ada yang mau sharing ya, baik nanti pengalamannya di DKM ataupun sharing kehidupan, silahkan. Itu yang penting sih pasti teman-teman juga tidak akan asbun ya, pasti menyampaikan sesuatu itu ada tujuannya gitu. Termasuk saya juga mengajak sesuatu pasti ada tujuannya ya, tujuannya insya Allah ingin mendapatkan kebaikan satu sama lain. Nah, di sini ada Teh Vila, ada Teh Nanda. Selamat siang apa pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tevil? Nah, nanti di sini teman-teman setelah materi ada form evaluasi, jadi mohon diisi juga supaya kita bisa lebih baik lagi ya gitu dari sebelumnya, terus juga bisa ya menghidupkan lagi wadah-wadah yang adanya tadi gitu. Karena udah lama banget tuh Masya Allah, rasanya ingin ketemu secara langsung ya. Masya Allah. Alhamdulillah ini narasumbernya sudah mau masuk, jadi mari kita persiapkan diri untuk belajar sama-sama. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sawita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi udah dibuka. Alhamdulillah sudah tilawah juga dan juga sudah tadi ada sambutan dari Teh Seli, salah satu ketua kemuslimahan tahun 2012, angkatan 2012. Nah, jadi sekarang nih karena sudah masuk ke waktunya narasumber, jadi sebelumnya saya juga izin memperkenalkan diri juga ya, memperkenalkan diri narasumber, maksudnya siapa beliau gitu, terus juga apa yang akan kita dengarkan dari beliau. Nah, saya mohon izin menyampaikan profilnya beliau. Dan beliau kelahiran 2000, bukan, kelihatannya seusia dengan kita ya, Masya Allah. Beliau kelahiran 92, tanggal 6 Mei di Cilacap. Kemudian sekarang tinggalnya di Tanimulya Indah, Jalan Botani Dalam 1, nomor 1. Kemudian apa saja sih riwayat pendidikannya? Nah, SD, beliau di SDIT Al-Iman, Bekasi. Kemudian juga SMP-nya di SMPIT Al-Kahfi, Bogor. MA-nya di Husnul Khotimah, Kuningan. Dan juga dilanjutkan berkuliah di Al-Azhar, di Kairo. Kemudian pendidikan non-formalnya yaitu Dauman, Indonesian Al-Quran Center Kairo,
angkatan 3, dan karantina tahfiz Quran IAC angkatan 1. Dan juga beliau adalah istri dari Syekh Hanofa Maulana. Kemudian juga beliau adalah sekretaris umum IAC, pembelajar di Halakoh Tahfiz, dan beliau sudah memiliki 3 orang anak nih teman-teman, alhamdulillah. Di sini juga pesertanya ada alumni satu alma mater juga nih, Ustazah Teh Khadijah ya, dari Kuningan. Nah, kemudian apa sih moto beliau? Moto beliau adalah apapun cita-cita dan kesibukanmu di dunia, meraih ridho Allah adalah tujuan utamanya. Jadi mudah-mudahan itu juga jadi pengingat dan pembuka untuk kita ya gitu, bahwa setiap yang kita lakukan mudah-mudahan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja mungkin ya ke materi, dan saya juga izin share screen untuk materinya. Sebelumnya di sini teman-teman ini dari angkatan 2011 sampai angkatan 2017, ada alumni juga, dan juga Masya Allah ada Bu Nina. Bu Nina, Masya Allah, beliau luar biasa sebagai mengikuti kegiatan full. Nah, untuk waktu dan tempat kepada Ustazah Sabita dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kita waktu, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting juga nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu yang semoga dalam majelis ini dinaungi oleh para malaikat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, beserta para sahabat, para keluarga, serta para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir, dan semoga kita semua yang berada di sini termasuk ke dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah ya, pada pagi hari menjelang siang yang cerah ini ya, kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya semua di sini. Allah kasih nikmat sehat dan nikmat iman. Tuh, alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sakinah. Jadi temanya adalah sakinah di dalam naungan Al-Quran. Agar hati diliputi sakinah dalam naungan ayat-ayat cintanya Allah. Masya Allah, ini materi yang sangat sangat kita butuhkan sebenarnya sih. Nah, sebelum kita membahas sakinah, kita pasti sering dengar ya kata-kata sakinah itu kan. Apalagi kalau misalnya ada yang nikah gitu ya, misalnya semoga sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Nah, sebenarnya kita tahu nggak sih apa arti dari sakinah itu? Apa definisi sakinah? Nah, siapa yang tahu apa arti dari sakinah? Silahkan. Apa sih arti sakinah itu? Tenang. Tenang. Ya, apalagi? Silahkan. Ada lagi teman-teman di sini bersuara, boleh, mangga.
Tentram. Nah, ya, sakinah bisa berarti tenang, tentram, diam, damai gitu ya. Nah, kita bahas dulu definisinya. Secara bahasa, sakinah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sakana yaskunu sakinatan, yang artinya itu adalah ketenangan, ketentraman, atau berdiam diri gitu. As-sakinah ini berasal dari 3 akar huruf, yaitu sin, kaf, dan nun, yang bisa diartikan tenang, diam, dan lawannya itu adalah lawannya adalah bergerak atau berguncang gitu. Jadi apa sih sakinah itu? Sakinah adalah ketentraman, ketenangan, kedamaian, atau rahmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan secara khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman ketika menghadapi kesulitan atau setelah menghadapi kesulitan gitu. Kenapa? Karena kadang kan kita ini pasti merasakan yang namanya kesulitan dan permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita gitu. Karena sejatinya itu kita memang butuh yang namanya tanjakan untuk kita mengerti bahwa setelah itu ada yang namanya turunan. Kadang kita butuh masalah untuk tahu bahwa di balik sebuah masalah itu ada keindahan di dalam kehidupan. Nah, itu seperti halnya ketika ibu-ibu nih ketika kita memasak kan, kalau misalnya masakannya itu nggak ada rasa-rasa yang berbeda seperti rasa asin, gurih, asam, pedas, manis, dan lain sebagainya, itu ya makanannya itu nggak akan enak rasanya. Kalau misalnya makanannya tuh asin terus kan bosen gitu, akan hambar rasanya. Nah, demikian juga ketika kita berada dalam kehidupan ini. Nah, makanya di dalam rumah tangga khususnya, kita juga sering mendengar kata-kata sakinah kan, dan itu menjadi doa yang kita berikan untuk seorang pengantin baru misalnya ya, semoga sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan sakinah? Nah, sakinah itu berarti tenang, tapi ketenangan dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada berbagai macam berbagai macam kata-katanya gitu. Sakinah, ada tenang itu bisa berarti sakinah, bisa berarti tumakninah, bisa berarti wakor, atau bisa berarti aman, al-aman. Itu bisa berarti ketenangan juga. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sakinah dan tumakninah. Kita juga sering dengar ya kata tumakninah. Tumakninah itu juga artinya tenang, tapi ternyata sakinah dan tumakninah itu memiliki arti yang berbeda. Ada di slide selanjutnya perbedaan antara sakinah dan tumakninah. Nah, tumakninah itu artinya juga tenang. Artinya itu ketenangan, tapi yang biasanya kita dapatkan lewat ibadah. Tumanina adalah bertambah tenangnya hati karena mendapatkan keyakinan yang berasal dari pengetahuan atau ibadah dan penglihatan akan sesuatu. Nah, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika sudah beriman kepada Allah, tapi kemudian Nabi Ibrahim minta diperlihatkan bagaimana sih kuasanya Allah gitu. Bagaimana kuasanya Allah ketika menghidupkan dan mematikan burung agar bertambah keyakinan serta kemantapan akal dan hatinya. Itu ada di surat Al-Baqarah ya. Nah, tumanina juga sering kita dengar kan kata-kata tumanina ketika sholat gitu. Nah, tumanina itu memang biasanya didapatkan lewat ibadah. Jadi begitu kita sedang beribadah atau selesai ibadah, maka hati kita akan menjadi tenang. Itulah tumanina. Makanya zikir itu menjadi ibadah karena membuat hati kita menjadi tenang. Seperti yang Allah firmankan ya, ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati kita menjadi tenang gitu. Nah, di dalam sholat itu juga ada tumakninah. Ketika ruku kita tumakninah, ketika sujud kita tumakninah. Dan ketika melakukan hal itu ada ketenangan di dalam hati kita sehingga ruku kita jadi nggak gerasak-gerusuk gitu. Sebagaimana kata Imam Nawawi, bahwa Imam Nawawi mensyaratkan 2 hal dalam tumakninah. Yang pertama itu tumakninah ketika sholat ya. Tumakninah itu adalah stabil dan tidak goyah anggota tubuh di dalam sholat. Yang kedua, syarat tumakninah itu adalah terpisahnya satu gerakan sholat dengan gerakan yang lain dalam sholat. Jadi nggak gerasak-gerusuk gitu ketika sholat. Nah, bila terpenuhi 2 hal tadi itu, maka sholat kita menjadi tumakninah. Tapi kalau sakinah itu berbeda. Nah, kita kan yang lagi kita bahas nih sakinah ya. Sakinah itu apa sih? Kalau sakinah itu adalah contoh katanya begini sakinah itu.
dalam bahasa Arab itu contohnya sakanatis syajarah idza zahabatir rih. Artinya pohon itu akan tenang jika angin telah pergi. Jadi sakinah adalah ketenangan yang hadir setelah mendapatkan gelombang-gelombang persoalan di dalam hidup. Itulah sakinah. Nah, contohnya itu tadi kan kalimatnya adalah sakanatis syajarah, pohon itu akan menjadi tenang idza zahabatir rih, jika anginnya itu telah pergi. Jadi kalau angin bertiup menggoyangkan pohonnya, anginnya pergi, maka si pohonnya itu akan menjadi tenang. Nah, dan kadang-kadang goncangan angin itu dibutuhkan agar terasa nikmatnya, rasa tenang itu di dalam kehidupan gitu. Kalau kita tidak pernah mendapati gelombang di laut, kita tidak akan pernah merasakan tenangnya keadaan kapal yang berlayar tanpa gelombang. Iya enggak? Gitu. Kalau kita tidak pernah merasakan gelombang di laut, kita tidak akan pernah merasakan tenangnya keadaan kapal yang berlayar tanpa gelombang. Jadi ketika ada gelombang yang kencang, hati kita itu akan terguncangkan, hati kita itu akan akan berguncang gitu, akan kalut misalnya kan. Kemudian kita berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah keluarkan kami dari gelombang ini. Dan ketika gelombangnya itu mereda, maka hati kita akan merasakan ketenangan yang berbeda gitu, ketenangan yang oh ya Allah alhamdulillah akhirnya gelombang itu telah pergi gitu. Itu akan merasakan ketenangan yang masya Allah gitu, dahsyat. Nah, dan ketenangan yang akan terasa sangat nikmat sekali gitu. Kemudian kata dalam bahasa Arab juga ada namanya sikin kan. Sikin itu artinya pisau. Dalam bahasa Arab pisau itu disebut sikin. Kenapa pisau itu disebut sikin? Karena ketika kita memotong-motong sesuatu, kemudian kita memakannya, kita akan lebih tenang juga gitu. Dan kenapa disebut sikin? Karena ketika kita memotong hewan peliharaan, misalnya yang tadinya dia nggak bisa diem gitu ya, berontak, kemudian tenang setelah dipotong. Itulah. Nah, jadi intinya dalam hal rumah tangga, konsep ketenangan di dalam rumah tangga itu tidak ada ketenangan yang sempurna kecuali dia akan diuji dengan persoalan-persoalan dan badai-badai kehidupan gitu. Jadi sebenarnya persoalan yang ada yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan ingin membuat rumah tangga itu semakin bermasalah sebetulnya, tapi ingin menghadirkan dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga kita. Sehingga ketika masalah itu muncul, maka ketenangan dan kualitas kehidupan rumah tangga kita akan semakin meningkat jika sambil dihadapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, di sini ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sakinah. Ada di surat Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard walakinallahu wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka itu akan semakin bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki keimanan yang kuat, dibarengi dengan ketenangan jiwa yang mumpuni, maka keimanan tersebut akan terus bertambah meskipun dihadapi dengan berbagai macam persoalan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya kalau misalnya orang yang kondisi hatinya itu lagi galau, dia nggak tenang, nggak dekat sama Allah gitu, dia akan melakukan tindakan yang tidak baik ketika menghadapi persoalan gitu. Bakal nggak karu-karuan gitu, nggak bisa berpikir jernih gitu. Bisa jadi ketika dia galau, ketika dia mendapatkan persoalan, dia malah ngambil pisau misalnya kan, nauzubillah min dzalik, nyayat tangannya gitu, ada ternyata. Dan di slide selanjutnya itu saya sertakan juga di sini ada penelitian dari WHO, World Health Organization ya, menyatakan bahwa lebih dari 800.000 orang yang meninggal setiap tahunnya atau sekitar 1 orang dalam
40 detik disebabkan oleh bunuh diri. Sedangkan jumlah orang yang bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8% per 100.000 jiwa. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, peristiwa semacam ini menurut praktisi kesehatan mental disebabkan karena kehampaan, kecemasan, serta kegelisahan yang akut di dalam diri suatu individu. Kemudian fakta yang kedua adalah bunuh diri adalah penyebab utama kedua kematian di kalangan pemuda yang berusia antara 15 dan 29 tahun setelah kecelakaan di jalanan. Dan di kalangan remaja putri yang berusia 15 sampai 19 tahun itu adalah pembunuh terbesar kedua setelah kelahiran. Nah, pada remaja laki-laki, bunuh diri menempati posisi ketiga di belakang luka di jalan dan kekerasan antar manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti inilah jika hati kita tidak mendapatkan ketenangan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bisa aja seseorang itu akan merasakan kegalauan, stres, depresi, kalut, hatinya menjadi tidak tenang gitu karena dia merasa memiliki beban hidup yang begitu besar gitu. Kayak hatinya tuh sempit, terhimpit dan dia tuh bingung apa yang harus dilakukan gitu. Dia nggak bisa nyari sendiri solusinya. Gitu. Dia nggak bisa nyari sendiri solusinya. Dan yang terburuk akhirnya apa yang dia pilih? Akhirnya nauzubillah min dzalik yang dipilih adalah bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita mencari kehidupan yang tenang. Apa saja kunci untuk hidup tenang itu? Nah, yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selalu mengingat Allah adalah cara yang paling ampuh, cara yang paling mendasar bagi kita supaya hati kita menjadi tenang. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah maka ingatlah Allah hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an mengingat Allah ini bisa diartikan dengan berzikir. Artinya dengan berzikir, mengingat kebesaran serta nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan hati yang tentram dan tenang. Nah, atau mengingat Allah ini zikir ini bisa juga diartikan dengan sholat sebetulnya. Karena Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa aqimis sholata lidzikri. Makanya ketika kita galau, ketika hati kita lagi nggak tenang, makanya kita segera ambil wudhu, gelar sajadah, sholat, zikir, ingat Allah, insya Allah sebetulnya dari situ hati kita akan merasakan lebih lapang. Gitu. Yang kedua, bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya bersyukur itu mudah ya. Bersyukur itu sebenarnya mudah gitu. Ketika misalnya kita lagi ada masalah, misalnya apa ya? Misalnya kita mau pergi. Terus kita ngerasa aduh ban mobil bocor misalnya. Terus kalau misalnya kita mengeluh, kita sedih, kita aduh gimana nih ban mobil bocor, kita meratapi, kita mengeluh, ya jadinya hati kita jadi malah nggak tenang gitu. Jadi nggak mengeluh itu bukan obat, bukan mengobati. Coba kita bersyukur misalnya, alhamdulillah setidaknya pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk berjalan, untuk pergi ke masjid misalnya pun ban mobil kita bocor gitu kan. Allah masih kasih kita nafas, Allah masih kita makanan untuk sarapan pagi ini gitu, dan hal-hal lain yang membuat hati kita menjadi lapang, tenang dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ya, yang sering kita dengar juga bahwa kalau misalnya kita semakin bersyukur, Allah akan semakin menambah nikmat kepada kita gitu. Sebaliknya jika kita kufur, yang ada hati kita semakin sempit dan nikmat jadi nggak makin bertambah gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kita mengeluh atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang
dikatakan dikutip saya kutip dari perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, sesungguhnya hati itu tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, melainkan jika pemiliknya ini berhubungan langsung, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui ketaatan kepadanya. Sehingga barang siapa yang tujuan utama di dalam hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya, dan ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan darinya. Dia akan mendapatkan kelezatan dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan kebahagiaan dari Allah untuk selama-lamanya. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang Allah larang. Yang keempat adalah sholat. Sholat. Nah, sholat ini seperti yang tadi disinggung di awal juga ya, zikir itu kan bisa berarti sholat gitu. Nah, sholat ini juga maksudnya kita mengerjakan sholatnya dengan benar dan dengan khusyuk dan dengan tumakninah ya, bukan sholat yang gerasak-gerusuk, bukan sholat yang asal memenuhi kewajiban kita aja gitu. Misalnya kayak, apalagi kalau misalnya sholat di waktu-waktu yang udah akhir-akhir gitu ya, gerasak-gerusuk gitu. Aduh keburu, misalnya sholat zuhur, aduh keburu azan asar nih gitu kan, akhirnya cepet-cepet sholatnya gitu, baca Al-Fatihah juga, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu gimana kita bisa mendapatkan ketenangan kalau misalnya sholatnya aja gerasak-gerusuk seperti itu gitu. Sedangkan sholat itu kan, tujuan kita sholat itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ketenangan jiwa dan batin gitu. Tapi kalau misalnya sholatnya aja buru-buru, gerasak-gerusuk kayak gitu, apa yang akan kita dapatkan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Kenapa sih kok berkumpul dengan orang soleh juga bisa membuat hati kita menjadi tenang? Karena kalau misalnya kita berkumpul dengan orang soleh, orang yang sama satu visi dan misi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, maka kita akan terbawa untuk ikut juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan berkumpul dengan orang soleh itu juga merupakan suatu amalan yang bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Jadi segala kegundahan dalam hati dan pikiran kita juga akan terobati dengan nasihat-nasihat yang berguna yang akan membawa kita untuk selalu menyerahkan segala hasil dan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdekatan dengan Al-Quran. Berdekatan dengan Al-Quran insya Allah nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Dan yang terakhir adalah yakin terhadap pertolongan dan ketentuan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin gitu, karena sesulit apapun dan seberat apapun masalah atau beban yang kita hadapi, kita yakin bahwa Allah itu pasti nggak akan memberikan kita cobaan yang kita itu nggak mampu untuk menghadapinya. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya di luar kemampuannya. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita menjalani segala permasalahan, segala naik turun kehidupan ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan selalu bertawakal kepada Allah. Nah, karena ketidaktenangan itu terjadi apabila seseorang itu selalu memikirkan tentang beratnya cobaan yang dihadapi. Misalnya kita lagi lagi pusing, kita pikirin terus ya, kita aduh gimana nih gitu kan, malam-malam nggak bisa tidur mikirin itu, nggak enak makan mikirin itu gitu kan. Tapi ketika kita yakin terhadap pertolongan Allah, ketika kita tawakal sama Allah, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang gitu. Oke. Nah, kemudian karena kita ini sedang membahas tema tentang bagaimana meraih ketenangan dengan Al-Quran atau apa temanya? Meraih sakinah ya di bawah naungan Al-Quran. Gitu. Kita akan membahas, nah gimana sih kita caranya bisa meraih sakinah dengan Al-Quran. Nah, ternyata ada di dalam sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun min baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wajafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka itu sakinah, yaitu ketenangan. Mereka itu akan dinaungi oleh rahmat Allah, akan dikelilingi oleh para malaikat Allah, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang mulia, yang dimuliakan di sisinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2699. Masya Allah ya. Jadi ternyata salah satu kunci untuk meraih sakinah itu adalah dengan Al-Quran gitu ya. Masya Allah, ternyata sudah Allah janjikan gitu, bahwa orang yang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian saling membaca, saling mengajarkan satu sama lainnya, itu akan diturunkan di dalam hati mereka itu ketenangan gitu. Dan bahkan bukan hanya ketenangan, tapi juga akan dinaungi oleh rahmat, bahkan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Masya Allah, semoga majelis kita ini ya termasuk ke dalam majelis yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya. Sehingga Allah memberikan kita ketenangan, rahmat, dan kita juga dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita akan membahas tentang misi Al-Qur'an. Misi Al-Qur'an. Untuk apa sih Al-Qur'an itu hadir di dunia gitu. Nah, yang pertama itu adalah hidayatun nas ila dinil haq. Hidayatun nas ila dinil haq, yaitu adalah Quran itu menjadi hidayah untuk manusia kepada agama yang benar, yaitu menjadi hidayah untuk kita semua gitu. Yang kedua, syifaun lima fis sudur, sebagai obat bagi hati kita. Yang ketiga, bayinat. Apa itu bayinat? Bayinat adalah Al-Quran itu ada sebagai ayat-ayat atau keterangan yang jelas, dan darinya itu mampu menunjukkan kepada kebenaran serta membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itulah bayinat. Dan yang keempat adalah naziru wa basyir. Apa itu? Nazir adalah pemberi peringatan. Jadi Al-Quran juga berisi peringatan-peringatan akan azab Allah Ta'ala misalnya, atau peringatan-peringatan tentang neraka dan lain sebagainya. Dan basyir. Apa itu basyir? Basyir adalah kabar gembira. Kabar gembira. Kabar gembira itu kabar gembira berupa kenikmatan-kenikmatan surga, kenikmatan-kenikmatan di dunia, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita akan membahas lebih spesifik tentang gimana sih meraih ketenangan hati dengan Al-Quran. Kita akan membahas tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Kenapa sih sebenarnya kita mesti berdekatan dengan Al-Quran gitu kan? Ternyata banyak banget gitu keutamaan-keutamaan ketika kita mengutamakan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai obat kesembuhan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu ada di surat Al-Isra ayat 82. Nah, ternyata Al-Quran ini sebagai obat kesembuhan juga gitu. Obat kesembuhan dari apa? Apa sih arti kesembuhan di dalam Al-Quran itu? Ada di slide selanjutnya. Yang pertama itu, Al-Quran dapat menjadi terapi ternyata. Ternyata Al-Quran bisa menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang berada dalam kondisi kegalauan dan keraguan. Al-Quran bisa menjadi terapi gitu. Wah, Al-Quran bisa jadi terapis bagi kondisi ketika kita galau dan kita dalam keraguan-raguan. Yang kedua, Al-Quran itu akan membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran juga akan menjadi terapi yang akan menyembuhkan jasmani kita. Jadi Al-Quran bukan cuma penyakit rohani ternyata, tapi juga bisa menyembuhkan ketika kita sakit jasmani gitu. Sebentar ya. Nah, di sini seperti dalam sebuah kisah ya,
seseorang yang jiwanya sedang gelisah, ada seseorang yang jiwanya itu sedang gelisah saat itu gitu. Kemudian dia mendatangi seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian orang tersebut meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud terkait kondisi hatinya yang sedang gelisah itu. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihati orang itu untuk membaca Al-Quran, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain dan mendatangi tempat di mana banyak orang yang membaca Al-Quran juga memahami perintah Allah di dalam Al-Quran. Setelah mengamalkan Al-Quran lebih dalam tersebut, setelah mengamalkan anjuran dari Ibnu Mas'ud untuk bersahabat dengan Al-Quran, maka orang itu merasakan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan kesehatan jasmani. Insya Allah ya. Dan saya juga pernah punya pengalaman, dan barangkali kawan-kawan di sini juga pernah punya pengalaman seperti itu juga ya, ketika misalnya kita lagi galau, kita lagi stres, misalnya lagi banyak banget pikiran gitu ya, kemudian kita ambil Quran, kita baca tuh kayak hati itu lebih lega rasanya gitu. Apalagi kalau teman saya ada tuh, misalnya dia ambil Quran, terus dia buka aja, dia lagi banyak pikiran, kemudian dia buka halaman apapun misalnya di dalam Quran, kemudian dia baca, kadang tuh ada juga yang kadang Allah kasih jawaban dari ayat-ayat yang kita buka itu gitu, kita baca itu. Masya Allah. Dan saya juga pernah punya pengalaman dulu ketika anak yang terakhir, yang ketiga itu masih bayi gitu ya, pernah saya share juga di Instagram gitu, masih bayi, kemudian kita ajak saat itu jalan-jalan ke Pengalengan. Nah di daerah Pengalengan itu kan masih daerah-daerah daerah-daerah yang banyak hutan-hutan gitu ya, daerah-daerah danau, terus banyak hutan-hutan, kebun-kebun seperti itulah gitu. Pas pulang dari Pengalengan itu di jalan tuh nangis terus nggak berhenti. Terus yang saya ingat kan, kalau dari dokter itu kan coba di saran dari dokter ya, coba dilihat pampersnya misalnya penuh nggak, atau misalnya dilihat ada yang sakit nggak badannya, atau mungkin pegel-pegel atau gimana bayinya sehingga nangis terus gitu kan. Saya cek pampersnya tuh, saya balur misalnya pakai minyak telon, saya usap-usap, gimana pun itu tuh nggak berhenti nangisnya, masih nangis terus gitu. Akhirnya sama suami langsung digendong, kemudian dibacain aja ayat-ayat Quran, ayat Quran yang ayatnya itu juga ada salah satunya yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfin gitu. Jika aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Nah di situ tuh Masya Allah, benar-benar seketika itu langsung berhenti nangisnya. Yang tadinya benar-benar nggak bisa dikontrol gitu kan, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis di mobil tuh, kita bingung satu mobil semuanya. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah gitu, langsung benar-benar tenang, dia benar-benar menyaksikan, bahkan matanya tuh ngelihat suami terus gitu, ngeliatin aja sambil benar-benar diam. Kita juga Masya Allah gitu kan, ketika di dalam mobil itu langsung Masya Allah gitu. Ternyata memang Al-Quran itu bisa memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, bahkan ke anak kecil yang masih yang masih bayi gitu, yang masih jiwanya tuh masih suci banget kan gitu, Masya Allah. Nah, oke. Kemudian di sini ada fakta-fakta penelitian tentang Al-Quran. Nah, ternyata memang ada penelitiannya gitu tentang Al-Quran ini. Yang pertama, faktanya adalah lantunan ayat suci Al-Quran dapat memberikan perubahan fisiologis yang besar bagi tubuh manusia, berupa penurunan depresi dan kesedihan, meningkatnya ketenangan jiwa, dan terjadinya penangkalan berbagai macam penyakit. Kemudian, membaca Al-Quran sudah terbukti efektif meredakan stres, gelisah, dan kecemasan. Nah, ini juga ada studinya. Dan yang ketiga, menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Proses relaksasi transendensi yang mengaktifkan sekaligus mengendalikan saraf otonom atau saraf ini mungkin yang yang biasa di lab atau yang ada di sini dari kedokteran mungkin lebih paham gitu ya. Suara bacaan Al-Quran itu memiliki tingkat relaksasi paling baik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Masya Allah ya, benar, berarti ternyata Al-Quran itu nggak cuma menyembuhkan penyakit penyakit rohani gitu, penyakit hati, tapi juga jasmani. Karena tadi misalnya yang terakhir ini meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi gitu. Masya Allah, kita ada guru, seorang guru ya, beliau adalah Syekh Ahmad Isa Al-Maksarawi.
Beliau nih usianya tuh sudah 70 tahun ya. Tapi Masya Allah gitu, kita juga heran kok beliau fit sekali gitu. Tubuh beliau fit, Masya Allah, tabarakallah. Terus ingatan beliau juga tajam sekali gitu. Dan ternyata ketika kita tanyakan, ya salah satu kuncinya itu memang dari Al-Quran ini gitu. Karena Al-Quran itu bisa meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Oke, kemudian apalagi keutamaan Al-Quran? Nah, Al-Quran ini bisa sebagai Al-Quran sebagai syafaat di hari kiamat. Sering ya kita dengar hadis ini ya. Hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Masya Allah. Ketika kita lagi kondisi sendirian, kita lagi kebingungan, ketika hari kiamat itu orang-orang pada berlarian ke sana kemari, terjadi huru-hara gitu. Kemudian di dalam kekalutan, di dalam kekacauan itu tiba-tiba Al-Quran memberikan syafaat kepada kita gitu, dan menjadikan kita yang tadinya kita takut karena amalan kita yang sedikit misalnya, kemudian Al-Quran menjadi syafaat. Masya Allah gitu, gimana rasanya? Gimana coba bayangin rasanya pada hari itu gitu. Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian membaca Al-Quran menjadi seorang ahlul Quran, atau ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan menjadi sebaik-baik manusia di slide selanjutnya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Masya Allah. Siapa sih yang nggak mau jadi sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia gitu di dunia ini. Kemudian slide selanjutnya, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran adalah bersama dengan para malaikat yang mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan berada bersama para malaikat yang terhormat atau para malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Masya Allah. Orang yang terbata-bata aja mendapatkan 2 pahala gitu. Apalagi orang yang mahir mendapatkan mendapatkan bisa bersama, bisa ditemani oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Insya Allah. Siapa sih? Makanya ini jadi motivasi untuk kita ya, supaya kita bisa mau mempelajari Al-Quran. Apalagi sekarang kan banyak sekali di mana-mana itu metode-metode atau cara-cara untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya ya sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin kita ambil bagian itu, kita menjadi orang yang mempelajari Al-Quran gitu. Karena Masya Allah ini ada hadisnya gitu, bahwa orang yang mahir aja, orang yang terbata-bata aja mendapatkan 2 pahala. Dan orang yang mahir akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Masya Allah. Kemudian di slide selanjutnya, memperoleh kebaikan berlipat ganda. Nah, ini juga hadis yang sering kita dengar ya. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan yang ia baca tersebut. Nah, 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Makanya saya pernah waktu itu ketika ikut suatu kajian juga ya, para peserta itu di-challenge gitu. Para peserta di-challenge, coba kalian lakukan 10 kebaikan dalam waktu 10 detik. Kerjakan 10 kebaikan dalam waktu 10 detik. Kemudian peserta saat itu langsung bingung tuh, ada yang nyapu, ada yang mengutin sampah, ada yang ada yang mijitin temannya dan lain-lain. Tapi ada 1 orang yang dia itu baca Quran gitu. Karena ternyata 10 detiknya dia itu dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu udah berapa huruf yang dia baca? Dan udah berapa kebaikan yang dia dapatkan gitu. Karena 1 hurufnya kan diganjar 10 kebaikan. Bi, sin,
mi, bismi, itu aja udah berapa? Udah 30 kebaikan yang kita dapatkan gitu. Bagaimana kalau misalnya kita baca satu surat, bahkan satu halaman, satu juz, bahkan satu Quran, itu berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan, Masya Allah. Kemudian di slide selanjutnya, oh ya, ada satu lagi keutamaan yang belum disebutkan di sini, yaitu orang yang seorang ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah di muka bumi. Gitu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai keluarga di dunia ini. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran wa khassatuh. Masya Allah. Siapa sih yang nggak mau jadi keluarganya Allah gitu? Keluarganya Allah di muka bumi. Siapa sih yang nggak mau jadi keluarganya Allah? Yang namanya keluarga itu kan pasti lebih diutamakan daripada yang lainnya gitu. Siapa sih yang nggak mau lebih diutamakan daripada yang lainnya gitu? Insya Allah. Oke, selanjutnya adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Oke. Gimana sih berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, banyak sekali cara-cara supaya kita bisa berinteraksi, supaya kita bisa menjadi seorang ahlul Quran. Yang pertama adalah kita mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ternyata Rasulullah SAW juga sering menyimak hafalan Quran sahabatnya gitu. Ada dalam riwayatnya Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, apakah saya akan membacakannya kepadamu? Sementara kan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, aku senang mendengarnya dari orang selain diriku. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ternyata Rasulullah pun senang menyimak bacaan Al-Quran. Gitu. Kenapa sih? Kenapa sih kita dianjurkan juga untuk mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran? Karena biasanya orang yang membaca itu dia akan terfokus dengan bacaan dia, akan terfokus dengan tajwidnya, misalnya nadanya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mendengarkan, kita juga akan akan terfokusnya dengan tadabur, akan terfokusnya dengan kelembutan hati gitu. Jadi ketika kita mendengarkan itu ya kita bisa memfokuskan diri dengan tadabur gitu. Beda dengan orang yang ketika membaca. Nah, sebagaimana nasihat sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ini. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua adalah membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil ini ternyata ada perintahnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Muzammil ayat 4, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil adalah memperjelas semua huruf dan memenuhi hak-hak hurufnya. Gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu baca Al-Qurannya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita baca Al-Quran asal-asalan, kita tidak memenuhi hak dan mustahaknya, bisa jadi apa yang kita baca itu tidak sesuai dengan artinya gitu. Kita merubah artinya, bahkan beda satu huruf aja itu bisa akan merubah artinya gitu. Jadi gimana kita mau mendapatkan ketenangan, gimana kita mau mendapatkan rahmat dari Allah sedangkan kita bacanya aja masih asal-asalan gitu. Nah, di sini pentingnya kita untuk mempelajari tajwidul huruf. Oke. Yang ketiga, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Cara berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran di hatinya sedikit pun seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Gitu, Masya Allah. Coba ya kita tanyakan ke dalam diri kita gitu. Setidaknya meskipun
meskipun kita ngafalinya itu terbata-bata, meskipun kita sulit menghafalkannya, seenggaknya kita tuh ada usaha untuk menghafalkannya, meskipun satu hari kita cuma bisa dapat 1 ayat aja misalnya, atau selama sebulan kita dapat 1 surat misalnya, itu kan udah Masya Allah gitu, karena Allah kan melihat dari usaha kita gitu. Jadi sebisa mungkin gimana caranya supaya di tengah-tengah kesibukan kita sediakan waktu khusus untuk Al-Quran gitu. Oke, yang keempat, mentadaburi. Perintah mentadaburi Al-Quran ini juga ada di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah pada hati-hati mereka terletak kunci gemboknya? Nah, di sini adalah perintah untuk mentadaburi Al-Quran, untuk kita meresapi apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran gitu. Nah, kalau misalnya mentadaburi ini bisa siapapun ya, bisa kita pun bisa semua mentadaburi Al-Quran. Yang nggak bisa itu kita mentafsirkan Al-Quran gitu. Karena untuk mentafsirkan Al-Quran itu kita perlu rujukan-rujukan buku-buku tafsir dan terutama rujukan-rujukan dari guru-guru yang mumpuni. Tapi kalau untuk mentadaburi, siapapun kita bisa mentadaburi dan meresapi. Sehingga Al-Quran yang kita baca itu benar-benar masuk ke dalam hati kita gitu. Nggak cuma kita baca, nggak cuma kita hafalkan, terus udah aja gitu. Jadi kayak nggak kena gitu ke dalam hati kita. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah belajar, mengajarkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi sebisa mungkin selain kita belajar, kemudian kita mengajar, tapi kita juga mendakwahkannya. Jadi kita mengajak orang-orang lain supaya mau belajar, mau mendekat, mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya gitu. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'alihi." Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, ya, tadi kayak ada yang ngomong ya. Lanjut aja. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ketika kita mendakwahkan Al-Quran, kita mengajak orang lain untuk belajar, untuk mengamalkan, untuk mentadaburi, dan lain sebagainya. Untuk pokoknya berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kita pahala. Seperti ketika orang melakukannya gitu. Nah, bayangkan ketika misalnya kita ngajarin orang 1 huruf aja. 1 huruf atau 2 huruf Al-Quran gitu. Kemudian orang itu mengajarkan lagi ke muridnya. Dari muridnya mengajarkan lagi ke murid-muridnya yang 100 orang. Nah, dari 100 orang itu kemudian mengajarkan lagi ke 1000 orang. Maka berapa pahala yang bisa kita dapatkan dari mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran itu? Insya Allah. Oke. Kemudian yang keenam adalah mengamalkan dalam kehidupan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Jadi nggak cuma ngafalin, nggak cuma membaca, tapi juga yang paling penting adalah mengamalkan di dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau bumerang bagimu. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu yang akan menolongmu kelak di yaumil akhir, atau juga bisa menjadi hujjatun 'alaika. Beda ya, laka itu artinya menolong. Kalau 'alaika itu artinya sebaliknya gitu, artinya bumerang yang akan mencelakai kita justru ketika hari kiamat. Kenapa kok bisa ada penghafal Quran, ada orang yang dekat dengan Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran itu malah jadi bumerang ketika hari kiamat? Kok bisa? Ya karena dia tidak mengamalkan, bahkan perilakunya itu bertentangan dengan apa yang ia pelajari, apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah membela dan menciarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ada di dalam surat Muhammad ayat 7. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dikorelasikan juga dengan apa yang terjadi sekarang ya. Berita-berita yang kemarin sempat viral juga yang tentang pembakaran Al-Quran di Swedia, mungkin teman-teman juga pada nyimak di sini ya. Bagaimana kemudian umat Islam begitu marah gitu dan memprotes tentang kelakuan yang begitu keji itu. Nah, setidaknya meskipun kita nggak bisa apa ya, misalnya demo atau apa gitu kan, setidaknya hati kita tuh mengingkari hal itu gitu. Mengingkari dan kalaupun misalnya kita bisa di medsos misalnya mendakwahkan atau apapun ya lakukan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, supaya kita bisa supaya amalan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita juga harus memperhatikan adab-adab ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apa saja adab-adab untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, dalam kondisi sempurna. Lebih baik kita berada dalam kondisi yang tengah berwudu, yang sedang berwudu, yang memiliki wudu. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Ini belum ini ya, belum tertulis di sini. Sebisa mungkin ketika membaca Al-Quran kita tutup aurat gitu. Dengan pakaian yang yang bisa menutup aurat. Yang ketiga, memulai dengan isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, menghias dengan suara merdu. Karena ketika kita membaca Quran itu sebenarnya kita juga sedang memberikan gelombang-gelombang positif ke dalam tubuh kita. Jadi sebisa mungkin kita baca Al-Quran dengan merdu gitu. Supaya gelombang-gelombang positif itu juga akan mengalir ke dalam darah, ke dalam tubuh kita. Dan juga ketika kita membaca Quran itu sebenarnya yang mendengar itu bukan cuma kita aja, tapi juga ada ada makhluk-makhluk Allah yang lain, ada binatang, ada bahkan jin-jin pun ikut mendengar ketika kita sedang mengaji. Dan barangkali saya suka diingatkan juga kadang sama suami gitu, barangkali juga dari suara kita yang merdu, dari bacaan kita yang yang merdu itu ada jin bahkan yang berislam gitu karena mendengarkan bacaan kita. Itu ternyata ada kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini saya sertakan juga doa memohon ketenangan. Setelah kita tadi membahas tentang tentang bagaimana apa itu sakinah, terus kunci-kunci untuk meraih ketenangan itu, kemudian tentang Al-Quran ya, salah satu kunci untuk meraih sakinah itu, dan yang terakhir kita kita juga berusaha berdoa sama Allah untuk bisa mendapatkan ketenangan itu, supaya Allah bisa memberikan ketenangan itu di dalam hati kita. Nah, di antaranya itu ada doanya seperti ini. Mungkin kawan-kawan juga bisa ngikutin ya bareng-bareng. Kita buka mic-nya sama-sama, kita baca sama-sama doanya. Mungkin bisa diikutin teman-teman semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Allahumma inni a'udzubika
Inni a'udzubika minal hammi wal hazan minal hammi wal hazan wa a'udzu bika a'udzubika minal ajzi wal kasal minal ajzi wal kasal ajzi wal kasal wa a'udzu bika a'udzubika minal jubni wal bukhl minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika a'udzubika min ghalabatid daini ghalabatid daini wa qahrir rijal. qahril rijal. Ya Allah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu aku berlindung kepadamu dari rasa sedih serta duka cita dari rasa sedih dan duka cita ataupun kecemasan, ataupun kecemasan, dari rasa lemah serta kemalasan, dari rasa lemah serta kemalasan, dari kebakhilan serta sifat pengecut, dari kebahilan serta sifat pengecut, dan beban hutang serta tekanan dari orang-orang yang jahat. dan beban hutang serta tekanan dari orang-orang yang jahat. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ada doa ya, doa tapi di sini belum tertuliskan, doa para pecinta Quran, doa yang biasa diajarkan oleh guru kita juga, Syekh Ahmad Isa Al-Mosor. Doanya adalah Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari dada kami, wa jalaa ahzanina, sebagai pelipur lara duka kami, wa zahaba humumina wa humumina, dan penghapus kesedihan kami. Nah, ini juga ternyata doa ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW, yang hadis yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kawan-kawan juga bisa menghafalkannya ya, lain kali. Oke. Kemudian di sini pada akhirnya nih, tidak semua orang punya seseorang yang dapat dipeluk untuk menenangkannya. Tapi kita sebagai seorang mukmin, kita punya Al-Quran yang bisa kita baca dan menenangkan jiwa kita. Tidak semua orang punya seseorang untuk mendengarkan segala keluh kesahnya. Tapi kita sebagai seorang mukmin punya Allah yang bisa mendengar segala jerit hati dan kepayahan kita. Allah As-Sami' yang maha mendengar segala doa dan pinta kita. Maha mendengar tangis kita dalam hati, meski kadang kita tutupi segala lara kita dengan tawa. Kemudian pada akhirnya juga, saat hati kita terasa sempit, saat ada rasa sakit hati, saat ada rasa benci dan segala rasa yang menyesakkan dada kita segera buka Al-Quran, kita baca dan kita resapi juga artinya. Karena Allah janjikan penyembuh dari penyakit hati kita ketika kita membaca dan meresapi Al-Quran. Al-Quran itulah yang akan menenangkan hati kita yang gundah, menyelesaikan masalah, dan menyejukkan jiwa kita yang marah. Maka perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Oke, segitu aja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah Sabita. Masya Allah, gimana teman-teman? Daging semua ya kalau anak zaman sekarang katanya Gen Z materinya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya izin stop dulu ya. Nah, alhamdulillah tadi materinya sangat-sangat luar biasa nih di hari Ahad pagi-pagi, yang mungkin dengan berbagai aktivitas selama sepekan langsung disuguhin gizi ya, insya Allah gitu. Selain tadi mungkin ada yang menyiapkan juga untuk keluarganya, untuk suami, anaknya, atau untuk orang tua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu, menjadi penyemangat, dan juga menjadi hujah untuk kita agar kita senantiasa memperbaiki diri
Udah Terus ya. seperti tema yang disampaikan di awal tadi, yaitu sakinah dalam naungan Al-Quran. Nah, materinya nanti kita simpulkan juga ya, insya Allah. Untuk memanfaatkan waktu, silahkan kepada teman-teman, barangkali nih sudah ada list pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau mungkin ingin sharing, nanti ada hal, ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari Ustazah. Ini ya, Silahkan teman-teman boleh nggak raise akan hand bikin aku sini yang dulu. mau bertanya. Izin bertanya Teh. Boleh, silahkan perkenalkan namanya ya, angkatan berapa, langsung ke pertanyaannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally, angkatan 2012. Izin bertanya, Teh, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sedangkan lingkungan sudah berbeda dengan lingkungan sebelumnya, dan diri yang masih belajar dalam menjalani peran dan tugas baru. Ya, terima kasih, Teh. Ya, Masya Allah. Ustazah mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu? Boleh ditampung dulu aja ya Teh. Ah, iya. Enggak, masih ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Mumpung masih bisa nih kita sharing, barangkali ada yang mau bertanya, mangga. Kalau bisa dijawab, tapi kalau nggak bisa ini ya Teh, nanti ditanya. Insya Allah. Ada lagi? Atau ini Oke, saja? dijawab dulu aja ya. Oh, boleh. Alhamdulillah. Silahkan Ustazah. Ya, tadi pertanyaannya gimana supaya bisa istiqomah dengan Al-Quran ya. Apalagi dengan kesibukan-kesibukan yang baru mungkin ya. Oke. Bismillah. Kalau yang sering diingetin sama suami itu, dan sering aku share juga ya di IG, mungkin Tenitia juga sering lihat. Jangan kebanyakan atuhda penyakit atuhda itu harus dihilangkan gitu. Ketika mau ngaji misalnya kan, atuhda belum nyuci gitu. Ketika mau ngafalin Quran, atuhda itu anak-anak belum disuapin misalnya, atuhda apa-apalah gitu kan. Pokoknya alasan tuh banyak aja, dan akan selalu ada memang yang namanya alasan itu gitu. Gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Ya kita harus punya waktu khusus, meluangkan waktu khusus supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara khusus gitu. Jadi misalnya dari semalam tuh dari kita mau tidur, kita udah nyiapin planning apa aja yang akan kita lakukan keesokan harinya gitu. Nah, di antara planning waktu kita sediakan juga waktu kapan kita bisa membaca dan menghafalkan Al-Quran gitu. Dan waktu khusus itu jangan diganggu gugat, pokoknya udah itu gitu. Nggak boleh jangan diganggu gugat. Misalnya sebelum subuh itu waktu khusus kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Biasanya kan misalnya kalau saya yang punya anak gitu ya kan, anak-anak belum bangun sebelum subuh, misalnya di situ kita manfaatkan waktu untuk memurojaah atau bertilawah Al-Quran gitu. Kalau suami itu biasanya habis subuh, benar-benar habis subuh sampai syuruk itu benar nggak bisa diganggu waktunya untuk Al-Quran gitu. Kemudian caranya juga supaya bisa istiqomah ya, meskipun mungkin lingkungan sudah berbeda, misalnya yang tadinya ikut karantina, misalnya pernah ikut karantina tahfiz, kemudian keluar dari karantina itu kan lingkungannya akan sangat berbeda ya dengan lingkungan ketika karantina itu. Gimana menyiasatinya? Alhamdulillah kan sekarang udah mulai banyak ya halakoh atau komunitas Al-Quran gitu ya. Nah, kita bisa mengikuti salah satunya gitu supaya kita mempunyai lingkungan yang sama-sama satu visi misi untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadi ketika kita lagi futur, ketika kita lagi males, itu tuh ada teman yang menguatkan kita gitu. Sehingga kita jadi semangat lagi. Kayak gitu. Apalagi kan kalau untuk ibu-ibu misalnya susah, misalnya ya, meskipun sebenarnya bisa aja, yang namanya jarak itu kan sebenarnya bisa aja ditempuh gitu ya. Cuma kalau misalnya, kalaupun misalnya nggak bisa banget kita ke tempatnya, kan sekarang juga
ada online juga, ada belajar online juga gitu, bisa kita ikuti juga gitu sih, insya Allah. Itu Teh, semoga bisa sedikit membantu. Alhamdulillah. Gimana Teh Sally, sudah ada ya? Puas atau masih ada yang mau ditanyakan? Mas Teh, alhamdulillah. Jazakillah khair Teh untuk jawabannya. Alhamdulillah. Yang lain silakan ibu-ibu atau emak-emak atau yang belum juga silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Teh mau nanya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustazah, saya Siska, angkatan 2011, alumni teknologi pangan, angkatan sama Teknik Tia. Jadi pertanyaannya kan tadi banyak dimension ya, kalau misalnya Al-Quran itu punya efek juga untuk masalah, dari segi kebatinan kita gitu ya. Terus sebelumnya saya disclaim ya, saya nggak meragukan sama sekali tentang keagungan Al-Quran yang udah Ustazah sampaikan dari awal kayak gitu. Tapi saya sempat bertanya-tanya kan sekarang tuh di zaman kita sekarang tuh mental illness tuh udah kayak yang hal yang bukan hal tabu lagi untuk dibahas, tapi banyak juga masyarakat yang masih memandang sebelah mata tentang mental illness. Terus sampai muncul ada statement yang sering banget nih didengar, orang yang punya mental illness itu ya karena dia kurang dekat aja sama Allah, terus kurang ibadahnya, kurang yang gitulah. Nah, kalau dari sudut pandang Ustazah sendiri, statement kayak gitu tuh gimana gitu Ustazah? Terus dalam Islam sendiri, mental illness itu apakah sesuatu yang valid atau mungkin Islam punya pandangan tersendiri gitu tentang mental illness? Terus satu lagi, kalau misalnya ada kita nih merasakan ada sesuatu yang agak nggak beres gitu ya sama kondisi mental kita gitu. Apa parameternya atau gimana nih kita bisa tahu itu tuh adalah sesuatu yang emang kita kurang ibadah, kurang dekat sama Allah, atau itu adalah sesuatu yang memang kita butuh bantuan ahli maksudnya kayak psikolog atau mungkin psikiater kayak gitu. Kayak gitu. Ustazah, makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini sempat juga pernah saya saya concern gitu ya. Saya pernah bertanya ke seorang psikiater di Rumah Sakit Jiwa Bandung yang ada di Cisarua tuh. Pernah ngobrol gitu sama beliau, kemudian saya pernah nanya juga hal ini gitu, apakah keimanan itu berpengaruh terhadap mental illness seseorang gitu. Dan ternyata ya itu adalah salah satu faktor. Ini saya dapat jawaban dari beliau ya, gitu. Saya bukan dari diri saya gitu. Ya, keimanan itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Salah satu faktor ya, tapi ternyata ada faktor-faktor lainnya juga. Kayak misalnya ya luka masa kecil misalnya ya, bahasanya tuh inner child ya. Luka masa kecil itu sangat berpengaruh gitu. Terus ada juga lingkungan dan lain-lain itu juga sangat berpengaruh gitu. Tapi ternyata juga berpengaruh itu. Sangat berpengaruh juga yang tadi yang tentang keimanan kita, kedekatan diri kita sama Allah, itu juga berpengaruh. Dan qadarullah saya juga punya seorang adik saya ini mengalami depresi, bisa dibilang depresi karena suatu hal gitu ya. Kemudian di samping tentunya pengobatan yang yang tadi misalnya ya berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran gitu. Tapi dia juga berobat ke ahlinya. Gitu. Nah, kapan sih sebenarnya seseorang bisa kapan sih sebenarnya seseorang harus berobat ke ahlinya itu ya ketika dia merasa benar-benar depresi itu berpengaruh ke kehidupan kesehariannya gitu. Tapi dengan dibantu juga tadi tilawah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir dan lainnya itu juga sangat membantu. Kayak gitu.
Mungkin Teteh bisa dinyalain mic-nya, kita berdiskusi aja di sini gitu. Kita ngobrol aja, sharing-sharing aja. Barangkali juga di sini yang lain punya keilmuan yang lebih tentang hal ini atau mendalami tentang hal ini yang bisa memberikan jawaban juga, mangga Teteh gitu. Ini berdasarkan sudut pandang saya sendiri dan yang saya tahu dari orang lain gitu. Seperti itu. Izin berbagi pengalaman boleh Teh? Boleh Teteh, mangga. Ya. Pertanyaan yang tadi itu agak relate ke aku ya, soalnya emang lagi dapat masalah yang mana ya, subhanallah gitu. Terus ada kaitan juga sampai itu karena emang semenjak menikah itu dapat ujian yang luar biasa. Terus apalagi semenjak punya anak itu merasa seperti Allah sedang menyiramkan ujian dari atas langit gitu. Seluruh ujian tuh seperti ditumpahkan dari atas langit, jadi nggak ada berhentinya ujian itu berjatuhan. Belum satu ujian itu saya datang 1, 2, 3, 4 langsung berbondong-bondong. Sampai akhirnya waktu itu saya punya di pandangan itu sudah nampak ada wujud lain yang hanya saya aja yang bisa ngelihat gitu. Jadi ngaji ya ngaji, sholat, tahajud. Cuman emang ada karena stres yang meningkat itu gitu. Mungkin seharusnya statement yang itu kan semakin berat ujian kita, maka ibadahnya harus semakin kuat. Aduh maaf ya, ini anak saya sangat. Nah kemudian karena masalah sudah semakin berat, terus waktu itu sampai tidak sadar melukai diri sendiri. Jadi akhirnya konseling ke psikolog, dan dari situ ketahuan akar masalahnya apa gitu. Kan kadang kita udah Allah apa ya kan kita kalau kita minta tolong ke Allah pasti kita juga ada ikhtiar nih masalah kita gitu. Nah jadi waktu udah apa sih Allah melani apa, karena emang belum pernah hal yang seperti itu gitu. Dan waktu itu memang qadarullahnya ketemu sama temen yang dia punya koneksi bagus ke psikolog, dan ke konsultasi dengan psikolog ketemu akar permasalahannya ada di mana, dan dari situ lebih mudah untuk meng-cut permasalahan gitu. Maksudnya menyelesaikan masalahan supaya nggak berlanjut gitu dan cepat selesai. Jadi gitu sih kalau saya sebagai orang yang pernah ngalamin di masalah itu gitu kan. Jadi dari satu luka, kalau kalau aku kemarin dari satu luka itu merembet ke luka berikutnya gitu, yang kadang kita nggak pernah berpikir kita punya penyakit itu, jadi kita punya itu gitu. Kayak yang tadi saya sampai punya visual orang gitu, visual orang yang dan kalau dia karena itu saya menyakitin diri sendiri gitu. Gitu aja saya kalau saya gitu. Dan alhamdulillah itu udah sembuh. Cuman beberapa waktu, sekitar sebulan atau 2 bulan penyakit itu udah hilang, alhamdulillah nggak keluar lagi. Karena udah tahu akar masalahnya itu di mana. Jadi ketika udah tahu akar masalahnya di situ, ya udah nggak mau lagi kalau udah berbau ke sana, oke udah gitu. Ya, alhamdulillah ya Teh, barakallah Teh. Semoga semangat terus. Kita doakan semoga Teteh sehat terus ya. Iya. Karena saya juga dari sini menarik kesimpulan ya. Kan mental orang tuh beda-beda ya. Setiap orang tuh memiliki mental yang beda-beda. Ada yang memang dia tuh nggak kuat ketika menghadapi cobaan yang berat banget gitu. Dan salah satu bentuk ikhtiar itu ya nggak apa-apa ke psikiater atau psikolog gitu untuk mendapatkan penanganan medis. Tapi di samping itu ya dibantu dengan terapi-terapi dari Al-Quran juga. Kayak gitu. Oke Teh. Ya alhamdulillah, masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Masih
Insya Allah Ustazah berkenan sampai jam berapa? Mangga gimana diatur sama Ah, ini ya MC. berarti masih bisa ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Insya Allah kita agendanya sampai jam 12. Nanti ada sesi foto juga dan ada sesi sharing juga nih dari teman-teman. Tapi barangkali karena sekarang momennya sesi tanya jawab, bukan memuaskan diri ya, tapi barangkali masih ada yang penasaran atau yang ingin ditanyakan gitu terkait materi yang disampaikan atau yang mungkin ada hal juga yang ingin ditanyakan yang mudah-mudahan bisa dijawab juga oleh beliau gitu. Dipersilahkan, masih ada waktu, mangga kalau masih ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke. Atau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau dari saya udah. Terima kasih ya. Ada ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau gitu, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya lagi, insya Allah ya, alhamdulillah. Tadi sangat-sangat banyak sekali materi yang disampaikannya, baik dari makna sakinah sampai kepada bagaimana kita mengamalkannya. Nah, ini sih yang jadi hal yang sedang kita jalani gitu, dengan takdir-takdir yang Allah berikan. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan menjadi hujah ya gitu buat diri kita agar senantiasa terus memperbaiki diri dan juga terus sakinah bersama Al-Quran dan materi tidak hanya kita simpan saja, tapi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Terutama tadi di sini disampaikan, Masya Allah sih, kayaknya kalau ditanya masuk kuliah lagi nih, kita udah dapat berapa SKS ya gitu. Mulai dari sakinah sampai kepada pembahasan mengenai Al-Quran, itu sudah tersampaikan semua gitu. Mudah-mudahan betul-betul bisa kita amalkan karena ini luar biasa nih perannya sangat-sangat beragam ya gitu. Dari tadi juga pertanyaan yang disampaikan oleh Teh Seli, kemudian disambung dengan Teh Siska. Nah itu mudah-mudahan betul-betul bisa kita ambil hikmahnya, ambil ibrohnya. Tadi di akhir disampaikan tidak semua orang punya seseorang yang dapat dipeluk untuk menenangkannya, tapi kita sebagai seorang mukmin punya Al-Quran untuk dibaca dan menenangkan jiwa. Tidak semua orang punya seseorang untuk mendengar segala keluh kesah, tapi kita sebagai seorang mukmin punya Allah yang mampu mendengar segala jerit hati dan kepayahan. Allah As-Sami yang maha mendengar segala doa dan pinta, maha mendengar tangismu dalam hati meski kau tutupi segala rara dengan tawa. Saat hati terasa sempit, ada rasa sakit hati, rasa benci, dan segala rasa yang menyesakan, segeralah buka Al-Quran. Baca dan resapi artinya, Allah janjikan penyembuh dari penyakit hati. Al-Quran itu menenangkan hati yang gundah, menyelesaikan masalah dan menyejukkan jiwa yang marah. Perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, Masya Allah gitu. Mudah-mudahan pedoman hidup kita, Al-Quran, bisa menjadi sebaik-baik penyejuk hati kita gitu ya. Itu saja mungkin ya yang bisa kita sharingkan bersama Ustazah Sabita. Mohon perkenan nih teman-teman dan Ustazah untuk sesi yang nggak tahu nih ditunggu-tunggu apa enggak ya. Sesi foto bersama. Silahkan barangkali yang masih berkenan untuk open cam. Wah ada beginner nih. Udah berapa dedeknya? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ya. Kita sesi foto. Mau sama Teh Ande ya? Atau mau sama saya Teh Ande? Boleh mau sama siapa? Boleh sama Teh Ande aja ya. Oke. Udah semuanya open kamera kita.
Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah? Masih? Ya, Udah, udah. alhamdulillah. Sekali lagi jazakillah khair kepada Ustazah Sabita, Masya Allah ya, bisa bertemu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tadi apa-apa yang sudah disampaikannya bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kemudian juga tadi bisa kita ajarkan, bisa kita dakwahkan gitu ya, terutama ke orang-orang terdekat dengan kita, yaitu diri kita sendiri, keluarga mungkin di sini yang sudah berkeluarga, dan juga di lingkungan kita. Mudah-mudahan dari sana, dari ilmu yang tadi kita dengarkan, bisa senantiasa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mungkin kepada Ustazah barangkali silahkan jika akan melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi jazakumullah khair. Kita tidak bisa memberikan apa-apa ya, mudah-mudahan ilmunya senantiasa bisa kita amalkan, dan tadi dari satu guru bisa kita ajarkan lagi sehingga amalnya sampai nanti kita bisa bertemu di surganya Allah insya Allah. Ya, pamit ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, jazakillah khair. Silahkan teman-teman, karena ini belum ditutup, mudah-mudahan majelis ilmu tadi betul ya bisa merekatkan kita gitu. Masya Allah lah gitu. Dan juga ini bisa menjadi pintu juga buat kita bisa berukhuwah kembali. Nah, karena di sini akan ada sesi sharing-sharing nih, silahkan ya dari teman-teman. Barangkali ada yang belum kenal atau ada yang ingin menanyakan kabarnya, mangga dipersilahkan satu-satu kalau memungkinkan. Insya Allah masih ada waktu 10 menit menuju jam 12. Mangga dari mulai Teh Safira dulu mungkin gimana kabarnya, terus juga gimana kabar keluarganya, sekarang lagi di mana gitu kan kita nggak tahu nih, taunya di Zoom doang. Taunya admin aja nih. Enggak. Siapa aku? Siapa aku? Iya, masa kamu nanya? Kamu nanya. Oh iya, boleh nih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalinnya apa ya? Masa nggak kenal sih sama aku? Kenal dong.